Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Baihaqi dengan NIM 230310018. Saya dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, dengan dosen pengampu Bapak Lukman, SPMSI. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kultur jaringan tanaman, mulai dari definisi, langkah-langkah, kelebihan, serta kekurangan, dan juga tanaman spesifik yang akan saya review jurnalnya. Berikut videonya. Video kali ini saya akan menjelaskan apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode mengisolasi bagian tanaman seperti sel, jaringan, maupun organ, lalu menumbuhkannya secara aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Lalu ada kelebihan dari kultur jaringan. Kelebihannya yaitu kemampuannya untuk memperbanyak tanaman dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang banyak, menghasilkan bibit-bibit yang seragam dan bebas dari penyakit, serta dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa tergantung musim. Selain kelebihan, ada pun beberapa kelemahan atau kekurangan dari kultur jaringan. Yang pertama, biaya peralatan, media, dan pengelolaan laboratorium yang steril sangat tinggi. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dan tenaga terlatih untuk menjalankan proses kultur jaringan. Yang ketiga, tidak semua jenis tanaman dapat dikulturkan dengan mudah atau memiliki keterbatasan. Yang keempat, sering terjadi mutasi atau perubahan genetik pada sel yang dikultur yang dapat memengaruhi kualitas tanaman hasil kultur. Yang kelima, risiko kegagalan dalam produksi cukup besar, terutama saat tanaman hasil kultur dipindahkan ke lingkungan luar atau aklimatisasi. Nah, yang keenam atau yang terakhir, tanaman hasil kultur mungkin sulit beradaptasi dengan lingkungan luar. Adapun beberapa tahapan dalam kultur jaringan, yaitu yang pertama, pemilihan dan persiapan eksplan. Memilih bagian tanaman yang sehat dan sterilisasi untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua, sterilisasi alat dan media. Sterilisasi alat dan media kultur menggunakan autoklav untuk mencegah kontaminasi mikroba. Yang ketiga, penanaman eksplan. Menanam eksplan pada media kultur steril dengan teknik aseptik. Yang keempat, ada inkubasi dengan meletakkan eksplan dalam ruang kultur dengan kondisi lingkungan terkontrol untuk pertumbuhan. Yang kelima, multiplikasi. Perbanyakan tunas-tunas baru dengan subkultur untuk menghasilkan jumlah tanaman yang banyak. Yang keenam, aklimatisasi. Memindahkan planlet ke lingkungan luar media kultur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kultur jaringan, baik itu definisi, tahap-tahapannya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang saya akan mereview isi metode dan hasil penelitian dari jurnal yang berjudul Perbanyakan Vanili atau Vanilla planifolia Andrews dengan penambahan kinetin melalui teknik kultur jaringan efek. Baiklah, kita masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dari Februari hingga Juni 2021 di Laboratorium Kultur Jaringan Politeknik Negeri Jember. Metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL satu faktor dengan 4 perlakuan konsentrasi kinetin 0, 1, 2, dan 3 mg per liter yang masing-masing diulang 5 kali. Eksplan berupa satu ruas batang vanili steril ditanam pada media Murasi GN Scoop atau media MS yang telah diperkaya dengan kinetin sesuai perlakuan. Parameter yang diamati meliputi waktu munculnya tunas atau kedinian bertunas, berat basa eksplan, panjang akar, jumlah akar, dan panjang tunas selama 8 minggu.
setelah inokulasi. Baiklah, setelah metode penelitian, kita masuk ke hasil penelitiannya. Yang pertama, kedinian bertunas. Kinetin berpengaruh nyata. Tunas muncul paling cepat pada konsentrasi 3 mg per liter, yaitu rata-rata 13 hari setelah inokulasi. Yang kedua, berat basah eksplant. Berpengaruh nyata, berat basah tertinggi ditemukan pada konsentrasi kinetin 3 mg per liter atau 2,62 gram per eksplant. Selanjutnya, hasil yang terakhir yaitu panjang akar, jumlah akar, dan panjang tunas. Tidak berpengaruh nyata atau TN. Kinetin tidak menunjukkan peningkatan signifikan terhadap parameter ini. Setelah saya membaca dan memahami isi jurnal ini, saya memiliki beberapa persepsi pribadi yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, pendapat saya tentang topik penelitian dan hasil penelitian dari jurnal ini. Menurut saya, topik ini sangat relevan karena vanili merupakan komoditas ekspor bernilai tinggi. Namun, perbanyakannya masih secara konvensional dan masih terbatas. Jadi, penggunaan kultur jaringan dengan penambahan kinetin menjadi solusi yang sangat potensial. Hasilnya juga cukup menjanjikan, terutama pada percepatan kemunculan tunas dan peningkatan berat basah eksplant dengan konsentrasi kinetin 3 mg per liter. Tapi saya merasa perlu ada analisis lanjutan untuk melihat efek jangka panjang serta berpengaruh terhadap kualitas tanaman hasil kultur. Persepsi kedua saya yaitu penilaian saya terhadap metode penelitian. Saya melihat bahwa metode yang digunakan cukup baik dan terstruktur. Rancangan acak lengkap atau RAL dengan ulangan 5 kali cukup untuk melihat pengaruh perlakuan secara statistik. Tapi menurut saya akan lebih lengkap jika dibandingkan juga dengan jenis sitokinin yang lain atau dengan kombinasi zat PT seperti auksin. Lalu persepsi saya yang ketiga, yaitu saya melihat kekurangannya. Kekurangan yang saya perhatikan adalah penelitian ini hanya berfokus pada satu jenis zat PT atau ZPT, yaitu kinetin tanpa kombinasi. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kondisi fisiologis eksplant awal yang bisa mempengaruhi hasilnya. Saya yang keempat, hanya saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Saya menyarankan agar penelitian berikutnya mengkombinasikan kinetin dengan auksin serta memperpanjang masa inkubasi lebih dari 8 minggu agar dapat mengevaluasi pertumbuhan, akar, dan tunas secara lebih maksimal. Lalu pandangan atau persepsi saya yang terakhir yaitu apa manfaat jurnal ini bagi saya dan bagi dunia pertanian? Bagi saya pribadi, jurnal ini membuka wawasan tentang pentingnya pemanfaatan bioteknologi seperti kultur jaringan dalam mengatasi keterbatasan benih. Ini penting di tengah tuntutan produksi yang tinggi dan kebutuhan pasar ekspor. Baiklah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan, mulai dari definisi dari kultur jaringan, tahapan-tahapannya, kelebihan, kekurangan, serta judul yang saya review dari jurnal yang diambil metode dan hasil penelitiannya, serta sudah saya paparkan persepsi saya mulai dari saran, kritik, dan rekomendasinya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.